Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita masih berjumpa dalam edisi dakwah keliling, tepatnya di Masjid Al-Aqobah 3, Jalan Sriwijaya, Komplek Pusri, Borang, Palembang. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang tema bekal diri untuk ketaatan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tema, mari bersama-sama kita dengarkan qori'ah kita, Haji Rusdiana yang akan membacakan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum musaddiqan lima ma'akum wa la takunu ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Baik, semoga baik yang mendengar maupun yang membaca mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya buka kembali ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat ibu-ibu sekalian, padahal siang-siang udah makan siang, udah sholat, harusnya semangat dong Bu. Apalagi bentar lagi kan kita mau dengerin ceramah tentang tema kita hari ini, yaitu bekal diri untuk ketaatan. Kalau gitu saya cek semangatnya, kita yel-yel sekali dulu. Bisa Bu ya? Bisa? Oke. Dakwah keliling TVRI
Insya Allah penuh berkah, Masya Allah. Udah siap nih kayak kita dengar tausiah kita tentang tema kita hari ini. Tapi sebelum itu saya juga mau mengingatkan terutama juga untuk pemirsa di rumah bahwa hari ini kita tetap melakukan protokol kesehatan dengan melakukan 3M. M yang pertama Bu, mencuci tangan. M yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai cincin, bener, memakai masker, iya memakai masker ibu-ibu sekalian. Dan juga untuk pemirsa di rumah, semoga tetap menaati protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah supaya kita bisa mencegah penularan penyakit COVID-19 ini. Baik, hari ini kita akan membahas tentang tema bekal diri untuk ketaatan. Untuk itu kita sudah hadirkan Ustadz Ahmad Bukhari. Boleh maju bersama saya Ustadz di depan? Iya baik. Alhamdulillah. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Ustadz. Ustadz, tema kita hari ini tentang bekal diri untuk ketaatan. Yang saya tahu juga bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya Allah ciptakan kita semata-mata untuk menjadi hamba yang taat, hamba yang taat kepadanya. Tapi saya baru tahu bahwa untuk menjadi taat ada bekal yang harus kita siapkan. Nah, untuk itu mari kita dengarkan sama-sama tausiah dari Ustadz Ahmad Bukhari. Boleh Ustadz langsung dimulai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam kue putu yang sungkan-sungkan ngucap salam becaknya bawaan lagi buntu. Yang kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu ya yang jawab salam menjadi penghuni surga kalau mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu para jemaah sekalian senantiasa dikaruniakan kesehatan, keafiatan, keselamatan zahir dan batin dunia akhirat, amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat, yang termulia para bunda-bundaku yang mudah-mudahan semuanya menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi para bidadari-bidadari para suaminya semua, amin rabbil alamin. Dan yang kami hormati, yang kami banggakan segenap pengurus Masjid Al-Aqobah 3, dan yang kami hormati ibunda kami selaku pembina Majelis Ta'lim Al-Aqobah 3, Ibunda Hajah Masjid ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua, amin. Pada kesempatan kali ini tidak kata yang indah, kalimat yang sempurna dan ungkapan yang terbaik selain kita memuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kata alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat atas Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Judul kali ini adalah judul tentang perbekalan yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Baqarah ayat yang berikutnya tadi dibacakan 40 dan 50, ada surah Al-Baqarah ayat 195. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh MC kita ya, masnya masih ganteng, masih muda ya. Ibu-ibu barangkali kalau boleh ditanya ya, apa masih bujang tong-tong? Apa sudah berkeluarga ya? Tadi beliau membahas ada beberapa ayat di antaranya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kata Allah Ta'ala, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, hanya untuk beribadah kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab para jamaah sekalian,
nantinya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak fase-fase yang akan kita lalui. Kalau dulu kita berada di alam arwah, sebelumnya kita berada di alam arwah, sesudahnya kemudian di alam rahim kandungan seorang ibu. Sekarang kita masuk fase yang berikutnya, yang ketiga adalah di dalam alam dunia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita juga kaget nantinya bakal dikembalikan ke alam kubur. Belum lagi alam mahsyar, belum lagi padang kebangkitan dan selanjutnya pada hari kiamat nanti. Perbekalan apa yang harus kita bawa nantinya? Maka jawabannya ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Apa perbekalannya itu? Kata Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian hai manusia, kata Allah Ta'ala. Fa inna, maka sesungguhnya, memakai huruf nun tasydid dengan harfu tauqid menguatkan kalimat tersebut. Allah memakai nun tasydid, maka sesungguhnya pasti sebaik-baik perbekalan itu adalah khairuz zadit taqwa, adalah untuk mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah bertakwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal sehat. Kunci ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa hurufnya ada berapa? Ada 4. Ta, qaf, waw dan ya. Ta, apa makna daripada takwa tersebut? Huruf pengertian harfiah, tanzihul qalbun. Orang yang takwa itu hatinya senantiasa bersih, suci daripada maksud-maksud yang ghairullah, selain Allah Subhanahu wa taala. Salatnya karena Allah, ibadahnya karena Allah, sedekahnya karena Allah, hajinya karena Allah. Pun meskipun masuk ke masjid ini, menghadiri majelis ta'lim, dihadiri diliput dengan TVRI, ini pun niat karena Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam kehidupan bertetangga. Bertetangga, kalau orang hatinya bersih, apabila dia diberikan nikmat tetangganya, maka yang dia ucapkan adalah, kalau nyengok tetangganya beli kulkas, dia ngucap di dalam dirinya, alhamdulillah tetangga kita beli kulkas, siapa tahu kaget kapan musim bulan puasa pajak berasan es batu. Betul Bu ya? Betul kan? Sebab ibu-ibu ini kan kadang-kadang biasanya kalau belanja sayur, biasa, bukan sini bukan ya. Ibu-ibu yang lain yang di sana, biasanya kalau belanja sayurnya 5 menit, ngobrolnya 30 menit. Itu biasa lah, sudah lumrah. Ngapo? Nyingok tetangganya sedikit, baru beli mobil baru. Wah, pecahnya kawan itu langsung mobil baru. Dari mana? Apa dia gawenya? Nah ini, kalau hatinya tak do bersih, tapi kalau hatinya bersih, alhamdulillah tetangganya nyingok beli TV, siapa tahu pajak berasan nonton sinetron. Ini wong yang hatinya bersih. Kalau wong hatinya bersih macam itu Bu. Tapi kalau hatinya butek, tahu butek, korengan, hitam, busuk, mambu, busuk pula. Kalau wong hatinya korengan cak mana? Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangganya beli mobil BMW masuk UGD dia. Kenapa? Karena hatinya ada rasa kotor tadi. Tetangganya beli mobil BMW, padahal mobil belum berita yang akurat. Ngapa? BMW itu beli cash kabarnya. Oh iya kabarnya si Pulan itu beli mobil BMW, beli cash. Mati gancang dia. Mati gancang. Ngapa? Karena kotor tadi hatinya. Padahal BMW itu bukannya mobil, artinya becak Mang Wahab. Salah persepsi karena ngapa? Hatinya penuh dengan koreng tadi. Hatinya penuh dengan rasa iri dan dengki. Uang yang bertakwa hatinya tanzihul qalbun, maka bersih hatinya. Kita akan lanjut setelah jeda.
dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Nggak siap ibu-ibu sekalian. Kita coba satu kali ya Bu. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah, tadi di segmen pertama kita sudah bahas bersama Ustadz terkait mengenai ketaatan ini yang salah satu yang menghambat adalah iri. Ya Ustadz ya, tadi melihat tetangga, mungkin melihat kalau ibu-ibu di sini mungkin teman satu majelis taklim gitu Ustadz ya. Jadi ada yang jilbab baru, ada jilbab baru dan beli kangkung baik kadang setengah ikat dan ya. Nah, jadi banyak sifat iri itu munculnya dari mana saja bisa datangnya Ustadz ya. Boleh lanjutkan lagi Ustadz. Baik, kita lanjut. Ini yang pertama dengan pengertian huruf ta, tanzihul qalbun, orang yang bersih, suci hatinya dari yang masuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf berikutnya ada huruf qaf. Apa itu qaf? Quwwatul azmi ala tarkil ma'asi. Kuat azamnya, cita-citanya untuk meninggalkan maksiat. Maksiat apa bentuknya? Maksiat apa bentuknya? Maka itu takwa pengertian secara global garis besarnya apa? Pengertian secara garis besarnya adalah imtithalil awamirillah, melaksanakan seluruh secara total yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, dan menjauhi seluruh yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Quwwatul azmi ala tarkil maksiyah. Azamnya, cita-citanya, keinginannya kuat untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Apa salah satu maksiat? Nih, biasanya nih ibu-ibu nih, tapi bukan di sini, ya. Ibu-ibu biasanya galak ngutil dompet suaminya. Ya, betul apa benar? Tidak salah lagi. Ngapo galak ngutil duit suaminya? Ucot, ketawasanian laki aku tuh. Ini misalnya, pertanyaannya, boleh tak ngutil duit suami? Boleh tak? Tidak boleh. Ada kaidah yang membolehkan dengan catatan kalau lakinya getah basah. Iya, getah basah. Tapi tidak melebihi dari kadar keperluan yang diambilnya. Itu Bu, cuma tidak bagusnya lebih afdalnya tidak boleh. Maka itu antar suami dengan istri ketaatannya adalah ibu-ibu ini paling gampang nih Bu nak masuk surga. Gampang nih. Pengen tahu nih apa pengen tahu be? Uji Nabi dalam sebuah hadis manil mar'atan, tidaklah tiap-tiap perempuan yang dia beriman kepada Allah Ta'ala, dia solat 5 waktu, kemudian dia berpuasa di siang hari, kemudian dia menjaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya, ketika dia meninggal, dia tinggal boleh memilih nak masuk surga di pintu manapun dia kehendaki. Ibu mungkin dulu yang kulitnya halus mulus, cantik dan rupawan, ya. Sekarang tahu-tahu keriput, tangannya halus jadi kasar. Itu zaman Nabi dulu. Ada seorang ibu-ibu, dia bertanya, ya Rasulullah, seorang laki-laki kalau dia berperang jihad fisabilillah, dia mati terbunuh, dia masuk surga. Bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Kami juga kepengen dapat pahala surga. Cak mana caranya Rasulullah? Tidak adil kalau macam itu. Nabi tersenyum. Apa jawab Nabi? Jihaduhunna fi baitihunna. Jihadnya mereka perempuan itu adalah mengurus rumah tangganya. Ibu-ibu tidak perlu khawatir, kunci ibu cuma sikok. Apa itu? Dapatkan ridho suaminya. Betul? Ridallah fi ridho zaujatiha. Ridho Allah itu terletak kepada ridho suaminya. Tapi lagi-lagi ibu-ibu sekalian, bukan berarti tatkala sang istri dia merebut ridho suaminya kemudian meninggalkan kewajibannya kepada kedua orang tuanya. Ini juga salah. Tetap dia yang pertama kali setelah Allah dan Rasulnya dia taat kepada suaminya, dan yang kedua barulah kedua orang tuanya. Bagaimana kisah berikutnya? Tatkala itu ada seorang yang perempuan, dia dipanggil utusan dari keluarga orang tuanya. Sampai 3 kali. Apa katanya? Uang tua kau sakit, dak lamul kaget kau dak bakal nemui lagi. Tolonglah kau jenguk uang tua kau yang sudah sakit payah. 1 kali, 2 kali sampailah meninggal. Apa jawab dia? Laki aku belum balik. Maka itu laki aku pesan, kalau misalnya laki aku belum balik, jangan keluar. Meskipun sama uang tua, dilaporkanlah sampai meninggal sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW?
Uang tua yang si Pulanah, si ibu itu tadi telah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia mempunyai istri yang taat kepada suaminya. Maka itu ibu-ibu nak dapat surga paling gampang nian, paling lemak nian. Apa itu kuncinya? Ridho suaminya. Sekarang ku tanya Bu, oh ibu, ngantuk apa? Masih semangat? Nak dapat tak surganya Allah? Nak dapat nian, nak dapat baik. Cak lesu kalau ini. Nak dapat nian ya? Nak dapat nian. Kuncinya adalah ridhonya suami. Sekarang kalau misalnya bapak nak kawin lagi mak mana? Hati lokaknya. Ridho itu kalau sudah suaminya ridho kepada istrinya, aman ibu-ibu. Amanlah sudah. Apalagi kalau misalnya ibu duluan yang meninggal daripada suami. Misal, ini misal. Cuman bukan berarti nyumpai duluan. Kalau memang suaminya ridho terhadap ibu, maka kunci surga sudah ada di tangan ibu. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang kedua, quwwatul azmi ala tarkil ma'asi. Termasuk dalam hal ini adalah meninggalkan berbagai macam sifat-sifat keburukan, kedurjanaan, termasuk sifat-sifat yang buruk yang bisa membawa kepada kemaksiatan. Yang tadi salah satunya adalah berburuk sangka atau tidak taat kepada sang suaminya tercinta. Ibu-ibu kalau manggil aaknya apa? Bebeb. Ayang beb. Ya. Kalau lagi muda dulu ya bersaut pantun ya. Kata ibu-ibunya kalau kata uji bapaknya dulu, kalau adik mandi ke teluk, biarlah kakak yang mandi ke muaro. Kalau adik jadi caluk, kakak rela yang jadi cung kediro. Iya. Dulu pacaran dulu Bu Ibu-ibu dengan sayang kasih sayangnya pun menjawab apa? Kalau ada kaca di pintu, kaca jendela tolong dibukakan. Kalau ada kata begitu, badan dan nyawa adik serahkan. Iya. Ini hari tinggal casing lah. Yang pakem lagi Bu, ada sikap pantun ibu nih yang amat menarik yang sering aku dengar. Apa itu? Untuk membuktikan kesetiaan sang suaminya. Apa itu? Kalau ada kaca di pintu, burung belibis ditinggal pergi, antena TV bercabang dua. Hidup miskin tidak akan pernah membuat adik bersedih. Yang membuat adik bersedih kalau AA beristri dua. Iya, paham. Lagi yang namanya pacaran dulu Bu asik galau. Tapi insya Allah mudah-mudahan kehidupan kita yang penting bahagia di dunia dan di akhirat. Ini yang kedua, quwwatul azmi ala tarkil ma'asi. Kemudian pengertian takwa yang ketiga dari versi harfiahnya adalah huruf waw. Apa itu makna waw? Wiqayatil anil ma'siyah. Jadi dirinya itu dia terpelihara, terjaga dari bentuk-bentuk perbuatan yang bisa menjerumuskan dia di lembah kebinasaan, yakni sebuah kemaksiatan. Apa baik bentuk kejahatan? Banyak Bu. Kejahatan itu memang kadang-kadang ada kejahatan yang umum. Ya, itu tadi penyakit-penyakit yang di dalam hati kita, iri, angku, congkak, takabur. Apalagi Cak Uji Pak MC kita tadi yang ganteng katanya, kalau nyengok jilbabnya yang bagus-bagus dikit, wah merona pecahnya. Bagus. Ibu-ibu kalau nak pakai jilbab menyesuaikan situasi dan kondisi. Berapa umur kita? Kalau umur 70-80 pakai jilbab yang berkembang-kembang. Bunga-bunga, ya wah dicucung alang kemoronannya nyai. Tanaman nyai itulah sedang merona nih. Menyesuaikan situasi dan kondisi. Seperti ini kan cantik nih nyingoknya, putih-putih, biru-biru, merah-merah, seragam model macam ini. InsyaAllah mudah-mudahan seluruhnya apa-apa yang kita berbuat ini semata-mata bernilaikan, InsyaAllah dihitung nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quwwatul azmi ala tark. Yang huruf yang keempat adalah ya. Yakin. Yakin ini Bu, Pak, Ibu-ibu sekalian, yakin akan segala janji-janji Allah. Innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak mengingkari janjinya. Cuman kita ni lah Bu, kadang-kadang gelak ingkari janji sama Allah. Lagi buntu dulu, Tuhan, aku pengen nian Tuhan, kapan hidup aku cukup, aku pengen semayang. Diinjuklah Allah rezeki sedikit.
Pacak solat ibadat, rumalak para masjid, dengan majlis taklim dekat, apa lagi? Lain lagi cerita. Ya Tuhan, aku ada duit sekarang cuma itulah, aku ni ke mana-mana. Mak mana no, jalan kaki terus. Cobalah kalau kau ada kendaraan sedikit, apa mobil, apa motor lah, paling kecil lah. Ya, apa motor apa yang ngetren sekarang ni? Motor Namek Namek. Motor metik itu ya. Lemak Tuhan, kalau aku misalnya diinjuk rezeki sedikit-sedikit, pacak juga ke masjid, adalah diinjuk motor Namek tadi, masih juga tak galak ke majlis taklim. Dia tanya wong, ngapa ibu tak galak ke majlis? Apa aku tu rasanya kalau bermotor tu galak masuk angin, banyak rasan bulu. Masuk angin di sini. Cobalah kalau Tuhan tu kalau kirim ke mobil, payolah diinjuk Tuhan mobil. Lah sudah bagus, lah sudah lumayan, lah sudah rupiah. Lah diinjuk mobil lah, masih juga tak galak ke masjid. Inilah yang kita khawatir kepada jemaah sekalian. Kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di waktu duha nih yang terutama. Urusan rezeki itu gampang bu. Urusan rezeki itu uji Nabi dalam sebuah hadisnya, salat rakaatain fil salatal rakaatil qabla al-fajri itu khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau baik salat 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik dunia dan seisinya, apalagi dengan yang apa yang telah kita ada ini. Ibu, bu, ya Allah, Allah ini memang luar biasa. Kita dulu tak ada pernah minta, Allah kasih kok. Ibu dulu pernah tak minta dengan Allah, Tuhan, kalau aku lahir ke alam dunia Tuhan, kakek jangan lupa aku dalam bentuk rupa yang elok, yang bagus, yang sempurna. Tak pernah ibu minta. Tuhan, ya Allah, aku minta ya Allah, aku kaget tatkala lahir supaya engkau hidupkan aku ya Allah dengan makan makanan yang lemak. Tak pernah. Ibu pernah tak minta ngomong sama ibunya dalam kandungan waktu itu, kirimi aku makanan? Tak pernah. Tapi Allah dengan Rahman dan Rahimnya, tatkala ada kita di dalam kandungan ibu, wahnan ala wahnin, yang berada di atas kepayahan, Allah kirim itu makanan tanpa kita minta, melalui asumsi yang diminum oleh orang tua kita, ibu kita, protein, vitamin dan lain sebagainya. Itu bukti kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tuh luar biasa. Maka itu dalam sebuah ayat Allah Taala berfirman bahwasanya setiap nikmat kamu tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan adapun jika kalian menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Contoh, sebelum kita jedah, Ibu akan kita lanjutkan kepada segmen berikutnya. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah, masih semangat ibu-ibu sekalian ya. Kita masih melanjutkan tausiah kita dengan tema bekal diri untuk ketaatan. Tadi Ustadz sudah menjelaskan beberapa poin dalam bagaimana supaya kita menjadi hamba yang taat, Ustadz. Dan juga ada hal-hal yang perlu dihindarkan ataupun hal-hal yang dibenci Allah agar tidak diambil oleh hambanya sehingga dia menjadi hamba yang buruk di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu lanjutkan lagi Ustadz supaya bagaimana menambah bekal diri supaya kita bisa menambah ketaatan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjut pada segmen berikutnya. Untuk mencapai bahwasannya agar kita memperbanyak bekal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain tidak bukan sesuai dengan yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan adalah dengan melalui bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa yang sebagaimana kami jelaskan sebelumnya adalah artinya imtithalil awamirillah, melaksanakan seluruh yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk apapun yang kita lakukan dengan serta niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Itu merupakan salah satu bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu silahkan mau pergi ke pasar. Ibu-ibu silahkan mau shopping. Ibu-ibu silahkan mau kemana saja tujuannya. Dan jangan lupa niatkan semata-mata lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah bukan berarti harus di masjid saja. Di musola, di majelis ta'lim, bukan harus di masjid baik. Khususnya di masjid, tapi jangan lupa dimanapun kita berada, kata Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Tatkala ibu berliburan sama anak-anak, silahkan berlibur. Sa'atul li rabbik wa sa'atul li qalbik. Ada waktu untuk Tuhanmu dan ada waktu untuk hatimu. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah akan kita sambung lagi setelah berikutnya. Kita masuk ke sesi tanya jawab, karena kalau iya, kita lihat siap. ibu-ibu sudah pada penasaran Siap. Tentang tema kita hari ini, yaitu bekal diri untuk ketaatan. Jadi langsung aja kalau ibu-ibu mau bertanya, silakan angkat tangannya. Iya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ustadz. Kami dari Majelis Taklim Masjid Al-Aqobah 3 dengan Ibu Haja Masjid Faisal. Yang akan saya tanyakan Pak, tadi tentang berbekal diri untuk ketaatan. Jadi maksud saya bagaimana kiat-kiat untuk berbekal diri untuk ketaatan. Itu saja Siap. Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Bundaku. Bagaimana cara kiat-kiat untuk berbekal diri di dalam ketaatan? Kiat-kiatnya adalah amanu wa amilus solihat. Tidak cukup dengan mulut mengucapkan kata amanu, tapi dibuktikan dengan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang penuh dengan kebaikan, kebajikan. Seperti contoh, ibu-ibu kalau mau beramal tidak harus ke masjid. Ada duri, ada batu yang di jalan, itu ibu singkirkan, itu amal soleh. Ada binatang yang lagi kehausan, sebagaimana kita baca kisahnya, ada seorang perempuan yang Masya Allah, perempuan tersebut dia dalam kondisi, di dalam perempuan yang ahli zina, tapi dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Begitu dia melihat anjing yang sedang kehausan, dia ambil itu sapu tangan, dia ambil itu, dia punya pakaian, itu diperas dengan air, kemudian dimasukkan dengan mulut anjing tersebut. Ternyata sebab inilah yang bisa memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dengan amanu wa amilus solihat. Pengertiannya luas. Mudah-mudahan bisa dipahami Bunda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya dari Majelis Jami Adha Celentang. Ibu Mei Rajab. Saya ingin bertanya Ustadz, di sini saya melihat masalah ketakwaan kita, cuma satu kita jaga, yaitu kalbu, hati. Nah, pokok pertama itu hati, kembali semua hati Ustadz. Jadi tadilah diiniin sama Ibu Haja Masjid untuk kiat-kiatnya, dan saya bertanya bagaimana cara menjaganya agar amal-amal yang kita laksanakan itu baik hablum minallah maupun hablum minannas itu terjaga baik dan tidak menyimpang, atau kita melaksanakan ibadah itu tidak sia-sia. Gitu aja Ustadz, saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati. Hati ini adalah puncak, ya. Kata Nabi, ala wahyal qalb, bahwasanya ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Kalau dia baik maka dia akan baik seluruhnya, tapi kalau dia buruk maka akan buruk seluruhnya. Maka itu hati perlu dijaga. Hati ini adalah perbuatan yang amat sangat memberikan dampak dari seseorang. Maka itu bagaimana kiatnya cara kita untuk menjaga hati? Caranya adalah mengkaji atau mempelajari ilmu aqaidul iman atau ilmu tauhid.
bagaimana cara mengikis-ngikis sifat daripada hati tersebut. Ada tahalli, ada takhalli, dan ada tajalli. Tahalli, takhalli, tajalli. Mengosongkan hati dari perbuatan mazmumah. Apa mazmumah? Ujub, riya, sum'ah, takabbur, sombong, ghadab, kadzab, dusta, namimah, mengadu domba, ghibah, ngomong-ngomongi wong, gosip-gosip ibu ya. Ya, gosip-gosip di TV itu banyak gosip di TV-TV. Infotainment, cerita ini, cerita itu. Kemudian hasad, iri, dengki, kemudian sumpah palsu dan lain sebagainya. Kalau sifat ini dibuang, maka akan masuk sifat-sifat mahmudiyah. Apa itu? Kalau tadi ghadab, marahnya selalu timbul, maka akan diganti dengan sifat sabarun, sabar, penyabar. Kalau tadi bakhil, ada sifat mahmudah yang masuk, maka akan diganti dengan orang yang dermawan. Kemudian ada sifat tawadu, rendah hati, haya, zikrul maut, dan lain sebagainya. Barulah akan menampak yang ketiga, tajalli. Maka akan merasakan nikmat keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia beribadah, dia terasa nikmat. Ibu-ibu, ana yakin kalau satu hari dalam satu kali baik meninggalkan solat, meskipun dalam keadaan uzur sekalipun, misalnya bagi perempuan ada men, ibu-ibu ada merasa rugi tak? Itulah tercermin daripada hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana dari Masjid Taklim Al-Aqobah 3. Ini Pak Ustadz, saya akan tanyakan tentang yang Bapak tadi bilang sabar. Nah, saya ingin nanyakan sedikit tentang ikhlas. Ikhlas dalam arti kata kita pernah memberi kepada seseorang. Tapi setelah kita beri, pemberian kita tadi rasanya di belakang kita dia ngedumel gitu Pak. Kira-kira gimana cara menyikapinya? Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah memberi, katakanlah. Kita ngenjuk dia ngatoi pula. Bukan terima kasih. Ya, kira-kira cek itu Bu ya. Kemudian bagaimana kita menyikapinya kalau ada uang model macam ini? Apa kita melok ngatoi pula pada usah? Jangan, biarlah Bu. Kita tetap ngenjuk dan dia ngendumul atau tidak, dia terima atau tidak, yang penting niat kita ikhlas. Apa makna ikhlas itu? Al-ikhlasu sirrum min asrarillah. Ikhlas itu adalah merupakan rahasia daripada rahasia Allah. Dan ikhlas ini aku letakkan kata Allah Ta'ala fa'ahbabtuhu, kepada hamba yang aku cintai. Jadi kalau kita ngomong aku ikhlas nian, dia udah ikhlas sebenarnya. Kalau kita ngomong aku ikhlas nian, sebenarnya udah ada ikhlas. Tapi kalau wong ikhlas itu yang kanan memberi, yang kiri tidak tahu. Apakah boleh kita memberikan zakat mal misalnya dengan menulis sebuah amplop dinamo, ini zakat mal dari Hajah Pulan binti Pulan, tolong diterimakan. Boleh tak Bu? Boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu riyaknya. Yang tidak boleh itu tidak ikhlasnya. Tapi khawatirnya kalau kita nulis amplop tadi timbul rasa riya. Itu yang khawatirnya. Ustadz, aku ni galak mentukar zakat mal, tetangga aku tu tak semayang dia. Kalau aku dak unjuk kaget dia merutuk, mak mana lah Ustaz solusinya? Boleh tak aku unjuk dia zakat mal? Boleh. Macam ini caranya. Tulis zakat mal ini dari Hajah Pulana binti Pulan. NB-nya, tolong doai aku setiap habis sholat 5 waktu. Itu NB-nya. Boleh tak Bu kita macam ini? Boleh. Boleh. Kalau dia nalar dengan otak yang akal sehat, ini zakat mal dari Ibu Pulana binti Pulan. Tolong doakan aku setiap habis sholat fardu. Ayo ni nyuruh aku semayang, artinya. Ya, betul ya? Kalau nak kita ngongkon langsung kaget dia kesinggung, itu NB-nya. Tolong doakan aku setiap habis
Salat 5 waktu. Perkara dia nerimo apa tidak, perkara dia nguyo atau tidak, nguyo apa tidak, perkara dia semayang apa tidak, itu bukan urusan kita lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk mencapai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dibuktikan dengan amal soleh. Dan amal soleh ini, dan jangan lupa semata-mata diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa. Segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Ibu-ibu mau hadir ke majelis ta'lim nih niatnya ngapo nih? Niatnya ngapo sekarang? Karena Allah. Dan jangan lupa ibu-ibu, kalau ibu-ibu setiap hadir di masjid manapun, selain niat karena Allah, jangan lupa berniat i'tikaf di dalam masjid. Kenapa demikian? Ibu-ibu mau beramal atau tidak, mau baca Quran atau tidak, kalau dengan niat i'tikaf sudah terhitung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi dipakai tasbih, baca Quran, salawat Nabi, zikir, majelis ta'lim, itu bertambah. Tapi kalau dia tidak ada niat i'tikafnya, nah ini yang kita khawatirkan. Niatnya sebagaimana niat yang diajarkan oleh para ulama. Apa itu niatnya? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa sih fadilah, faedah, keutamaan orang yang senantiasa beriktikaf di dalam masjid? Ini perlu. Ada 7 golongan. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang di akhirat nanti orang yang langsung mendapat payung perlindungan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la illa zilla zilluh, yauma la zilla illa zilluh. Yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka di antaranya? Rajulun fi qalbihi mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid, menghidupkan masjid, memakmurkan masjid. Inilah tergolong orang-orang yang nanti di akhirat mendapatkan langsung payung perlindungan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitasnya kita harus serta-mertakan dengan niat lillah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal soleh ini Bu luas. Amal soleh ini luas. Ibu-ibu bisa nonton TV pegang tasbih ya, atau pakai tasbih yang ketek-ketek sambil nonton TV sambil ngobrol tak. Subhanallah, subhanallah. Atau salawat Nabi. Salawat Nabi yang dibaca, salawat Nabi apa saja boleh Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu boleh. Uji Nabi yang paling dekat umatku nanti di hari kiamat adalah umat yang aktsarus sholata alayya, yang paling banyak dia berselawat kepadaku. Selawat pakai Sayyidina bagus, tidak pakai Sayyidina boleh, jangan dipermasalahkan. Atau selawat yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu 100 tidak sampai berapa menit Bu. Sallallahu ala Muhammad ini kan selawat malaikat Jibril. Selawat malaikat Jibril, bukan cuma sekedar Nabi Muhammad memberikan syafaat, justru malaikat Jibril juga memohon kepada Allah Ta'ala akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktivitas ibu lagi nonton TV, jangan lupa megang tasbih. Jangan lupa megang tasbih, ketek ya sambil ngobrol. Cuman sambil ngobrol ini ngobrol yang benar, jangan ngomong-ngomong iwong. Megang tasbih ngomongi wong, oh yunian si anu itu dulu. Nah ngaco. Kalau mulai ngomong yang jauh-jauh, ya, hendaknya perbuatan kita juga dengan perbuatan yang baik. Kemudian apalagi amal yang baik, amal yang soleh itu banyak. Ya, seperti yang tadi Anda jelaskan, menyingkirkan duri di jalanan, menyingkirkan batu yang di tengah jalan. Ada jemuran yang nyampak, ibu ambilkan, dudukkan lagi. Nolong wong yang lagi kesulitan, itu juga amal soleh. Dan jangan pernah menganggap suatu amal itu remeh. Tidak menutup kemungkinan amal yang kecil kita anggap mungkin. Amal yang remeh paling kita anggap itu amal yang paling hina mungkin.
itulah yang bakal ngangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jangan pernah kita bermalas-malasan, jangan pernah kita lesu sungkan untuk beramal soleh. Apapun yang kita lakukan, pasti kita bisa lakukan, Bu. Mumpung kita masih diberikan umur yang panjang, mumpung masih kita diberikan kesehatan, mumpung masih badan kita sehat walafiat, masih pacak makan lemak, masih pacak kumpul macam ini, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Sebab berapa banyak uang yang sudah berada di alam kubur, mereka minta dihidupkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kesimpulannya daripada ini, majlis ta'lim kita ini adalah kita untuk sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam sebuah kebaikan untuk meniti diri kita, mempersiapkan perbekalan kita untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, yang berbuah sebuah ketakwaan. Kenapa? Karena takwa itulah, orang yang bertakwa senantiasa mereka akan mendapatkan sebuah warisan. Ibu-ibu pengen enggak warisan? Pasti pengen warisannya. Apa warisannya yang Allah berikan dalam surah Maryam? Tilkal jannatul lati wurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wasiatkan, yang akan kami wariskan kepada setiap hamba-hamba kami yang mereka berada konsisten di dalam ketakwaan. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mempersiapkan diri kita untuk menuju sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dengan buah amanu wa amilus solihat, yang berbuah dan menghasili takwa tersebut yang akan menjadikan kita kelak tergolong orang-orang yang mukmin muttaqin, yang insya Allah yang berhak mendapat janji dari Allah Subhanahu wa taala, yakni surga yang diwariskan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya tentang tema kita hari ini, yaitu bekal diri untuk ketaatan. Kalau boleh saya kutip ucapan Ustadz tadi, bahwa kita tidak boleh memilih-memilih amalan yang kita lakukan. Kita tidak akan tahu amalan mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Yang jelas upayakan selalu untuk melakukan amalan ataupun perbuatan soleh dengan landasan lillahi ta'ala. Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh Majelis Taklim Al-Aqobah, ibu-ibu yang sudah hadir di sini, dan juga kepada pengurus Masjid Al-Aqobah 3 yang telah menyediakan tempat dan juga bisa kita melaksanakan tausiah kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Terima kasih juga untuk pemirsa yang di rumah yang sudah mendengarkan. Tetap jaga protokol kesehatan. Saya Suwana Rahman Putra beserta kru yang bertugas. Dakwah Keliling TVRI Sumatera Selatan pamit undur diri, sampai bertemu selanjutnya. Salamullah ala Toha Rasulillah. Ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.